Di Singkawang, tepatnya di daerah Sijangkung, terdapat taman bunga yang indah, yaitu Taman Bukit Bougainville. Sesuai namanya, di taman ini terdapat banyak tanaman bunga bougainville dengan berbagai macam warna. Bougainville, atau disebut juga bunga kertas, cocok sekali ditanam di daerah tropis seperti ini. Selain sebagai penghias halaman, bunga kertas memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi. Di Meksiko, ekstrak bunga kertas digunakan sebagai minuman herbal untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Yang muda-muda kalau yang muda itu masih agak enak, dimakan mentah juga bisa enak. Sedangkan menurut penelitian di Amerika, ekstrak bunga kertas mengandung zat yang berguna sebagai antibiotik alami. Hari ini, Pak Minto memintaku untuk memetik bunga kertas di kebunnya. Bunga ini akan diolah menjadi kudapan yang enak, yaitu kue sabun. Eits, bukan kue yang terbuat dari sabun ya, tapi kue yang teksturnya mirip dengan sabun. Dul, Ya Pak, itu tadi aku udah buat lubang. Kamu ke sana tanam itu bunga itu ke lubang yang aku buat tadi. oh di belakang sana Di Pak. belakang. Oh ya Pak. Tanamnya pelan-pelan. Ya Pak. Ya, yuk sekarang. Karena banyak bunga yang sudah dipetik, sebagai gantinya aku harus menanam tanaman bougainville di pulau buatan milik Pak Minto. Aku harus menyeberangi danau terlebih dahulu. Walau danau buatan, ternyata tingkat kedalamannya beragam, dari 1 hingga 4 meter. Untungnya aku terjebur di tempat yang tidak terlalu dalam. Untung saja bunganya tidak hanyut dan masih bisa ditanam. Bunga bougainville berbunga setiap 2 minggu. Pada hari-hari besar seperti Imlek atau Tahun Baru, bunga-bunga ini mekar dengan cantiknya di taman. Sebelum diolah, bunga dikeringkan terlebih dahulu. Untuk memudahkan proses pengeringan, Pak Minto dan juga Kak Natasha menggunakan oven. Sebenarnya, bunga bougainville yang sudah kering juga dapat langsung diolah. Hanya saja, agar lebih higienis, kami menggunakan bunga yang masih segar dan dikeringkan. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeringkan bunga. Kurang lebih setengah jam hingga warna bunga menjadi kecoklatan. Usah ini kayaknya udah kering nih, Sa. Udah ya, siapkan tempatnya ya. Bunga yang sudah kering ditumbuk hingga halus. Bunga yang sudah berbentuk bubuk akan dijadikan campuran pada adonan kue sabun. Sementara itu, aku membuat adonan kue sabun. Kue sabun juga disebut sebagai kue Perancis atau lapis sabun. Teksturnya yang tampak licin menyebabkan kue khas Sambas ini disebut kue sabun. Cara pembuatan kue sabun sebenarnya mirip dengan kue lapis pada umumnya. Pertama-tama, telur dikocok dengan gula hingga gula larut. Selanjutnya, barulah susu kental manis, sedikit maizena, mentega, dan juga vanili dimasukkan. Memang terlihat mudah, tapi proses pencampuran ini haruslah benar-benar sempurna. Proses ini mempengaruhi keberhasilan kue. Jika tidak rata, biasanya kue akan gagal. Tidak lupa, hasil tumbukan bunga pun kumasukkan dalam adonan. Sepintas tercium wangi seperti teh hijau dari tumbukan bunga kertas. Adonan siap dicetak.
Adonan kue sabun dikukus hingga matang selama 45 menit. Lebih baik tidak terlalu sering membuka kukusan agar kue tidak meletus dan tetap padat. Kue sabun bunga kertas pun siap disantap. Warna kue menjadi lebih gelap karena adanya campuran bunga kertas. Bunga kertas yang dicampurkan dalam adonan rupanya naik ke permukaan kue, membuatnya tampak seperti taburan. Mari Pak, dicicipin Pak, kue sabunnya Pak. Ayo Kak Sa. Ayo adik-adik. Tekstur kue terasa lembut di lidah, mirip dengan tekstur puding. Rasa bunga kertas sepintas terasa seperti teh hijau. Rasa kue didominasi dengan rasa manis dari susu kental dan juga gula. Cocok sekali sebagai teman minum teh. Dengan demikian, kecantikan bunga kertas kini tidak hanya bisa dinikmati oleh mata saja, tapi juga bisa dinikmati oleh tubuh kita lewat kudapan yang bernama unik ini. Hari ini, aku membantu untuk menurunkan gula di Pasar Mawar, Pontianak. Gula ini berasal dari Pulau Jawa. Di Pontianak, sagu cukuplah mudah ditemukan dibandingkan dengan gula. Dun, nanti antarkan gandum ke Bu Nita ya. Gandum Pak. Oh ya Pak. Aku akan membantu membuat mie sagu. Oh iya Dun, masuk tuangkan tepungnya ke situ, langsung siram air panas ya. Oh ya Bu. Tapi mie sagu buatanku kali ini akan kukreasikan menjadi empek-empek lenggang. Cara pembuatan mie sagu cukuplah sederhana. Tepung sagu yang telah disiapkan disiram dengan air mendidih lalu diuleni. Keunikan dari tepung sagu adalah akan menghasilkan tekstur kenyal pada olahan basah, namun juga memberikan tekstur renyah pada olahan kering. Biasanya warna dari mie sagu adalah bening. Ada pula yang berwarna putih. Namun kali ini olahan dari mie sagu ini dibuat berwarna-warni agar menarik. Setelah semua warna tercampur rata, adonan siap untuk dibentuk menjadi mie. Adonan ini harus segera dipipihkan dan dibentuk dalam keadaan hangat. Jika tidak, adonan akan cepat mengeras dan tidak dapat dibentuk serta tidak dapat dikonsumsi. Adonan mie kemudian dicetak dengan alat pencetak mie. Mie sagu mengandung karbohidrat yang cukup banyak, sehingga dapat menjadi pengganti nasi, serta dapat menjadi sumber tenaga yang baik. Mie sagu biasanya dihidangkan dengan kuah hangat dan juga tambahan telur, sosis, dan ebi sebagai pelengkapnya. Rebus ini dulu. Oh ya Bu. Mie sagu kemudian direbus dengan air mendidih. Tak perlu waktu terlalu lama. Selama mie sagu sudah terlihat matang, mie sagu sudah bisa diangkat. Dengan direbus, mie sagu menjadi lebih kenyal dan siap untuk diolah menjadi inovasi empek-empek lenggang. Bahan-bahan pembuat lenggang pun sudah disiapkan.
Bahan tersebut antara lain bawang putih, jahe, merica, dan juga garam. Semua bahan-bahan ini ditumbuk hingga halus. Rempah-rempah ini memang biasa digunakan untuk adonan pempek, sehingga sudah pasti rasanya akan cocok dengan adonan. Ini dia yang akan membuat adonan menjadi lebih enak, yaitu telur asin. Aku menggunakan telur asin untuk merekatkan mie sagu. Agar rasanya menyatu, aku mencampurkan adonan dengan telurnya terlebih dahulu. Barulah mie sagu dicelupkan ke dalam adonan telur asin dan bumbu. Kini saatnya memasak pempek. Loyang diolesi dengan minyak terlebih dahulu agar adonan nanti tidak lengket. Adonan dituang ke dalam cetakan. Kurang lebih membutuhkan waktu antara 15 hingga 25 menit hingga adonan menjadi matang. Karakteristik tepung sagu mudah diaplikasikan ke berbagai makanan. Walau harganya lebih mahal dari tepung lainnya, namun hasilnya sepadan, seperti empek-empek lenggang yang kubuat dari tepung sagu ini. Ayo Bu, dicicipin Bu. Ambil. Teksturnya lembut di luar karena adanya campuran telur bebek. Namun begitu digigit, rasanya kenyal di mulut. Ditambah rasa asin dan juga gurih, membuat rasanya menjadi sangat enak.